kita mungkin pertama menuju ke Abi Budi terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menuju ke Abi Budi, jadi kita perkenalkan Abi Budi ini adalah mantan narapidana yang pernah berinteraksi langsung satu lapas dengan 7 terpidana. Itu betul ya? Betul. Boleh digunakan Ya, mic-nya? betul. Ya. Betul itu. Itu tepatnya di tahun berapa? Tepatnya beliau masuk pertama ke dalam lapas 1 Kesambi Cirebon itu yaitu tahun 2016. Kalau saya divonis itu 5 tahun. Saya mulai masuk di penjara itu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Ketemu dengan terpidana itu pada tahun 2016. Dan kebetulan karena saya itu di dalam lapas itu sebagai tamping. Pertama saya tamping air. Tamping air ini adalah saya yang mengatur sirkulasi air di dalam lapas tadi. Dan kemudian saya menjadi tamping masjid. Tamping masjid ini salah satu tugasnya adalah memberikan motivasi-motivasi kepada para narapidana yang baru. Dan pada tahun 2016 tadi saya bertemulah dengan Sudirman dan kawan-kawan. Karena semua napi yang baru masuk ke dalam lapas tadi itu pasti akan ketemu saya. Oke. Saya registrasi, kemudian saya bertanya satu persatu dari berbagai macam kasus yang ada di dalam lapas tadi. Nah, suatu ketika saya bicara pada sama-sama, kalau yang dari Cirebon mana dari Cirebon, kumpul kan? Karena saya adalah warga Cirebon, saya tanyakan, Anda kasus apa? 340 biji, hah? Pembunuhan. Pembunuhannya lagi ramai, Bi. Pembunuhan apa itu? Geng motor. Tapi saya itu tidak pernah membunuh. Itu masih terngiang dalam ingatan saya. Saya itu tidak terbunuh. Itu siapa yang menyampaikan? Itu Sudirman. Sekelompok Sudirman tadi berkumpul, setelah saya registrasi saya tanya satu persatu. Mereka mengatakan seperti itu. Buat saya kan sangat bertanya, udah sekarang kayak gini aja man. Saya panggil di mana aja. Anda sama saya nasibnya sama. Anda itu adalah seorang napi, saya juga napi. Kalau toh Anda memang tidak bersalah, kenapa Anda ada di sini? Ini pertama. Waduh Bi, ceritanya rame katanya. Dia bilang seperti itu. Rame gimana? Saya itu bisa ada di sini, membuat sebuah pengakuan-pengakuan itu dipukulin, digulung bahasa di dalam penjara itu digulung, Mbak. Digulung itu mendapat intimidasi dari berbagai macam pihak, terutama dari yang tim petugas lah saya katakan. Waduh, saya nggak tahu itu karena saya ada di dalam, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, Abi Budi, sebentar, maaf saya potong. Jadi yang berbicara seperti itu hanya Sudirman atau ada pihak lain? Siapa saja mereka itu? sedang berkumpul, Mbak. Oke. Mereka berkumpul di sisi masjid, saya cerita, kemudian dia mengatakan seperti itu. Dan ya, selain Sudirman, siapa yang menyampaikan? Sudirman ngomong seperti itu diiyakan oleh kawan-kawannya. Jadi saya berpikir bahwa saya yang mendapat perlakuan seperti itu tidak saja cuma Sudirman. Jadi kelima napi yang ada di dalam lapas 1 Kesambi itu mendapat perlakuan sama, di mana dalam proses penyidikan tadi. Oke. Nah itu. Ya, 5 napi itu siapa saja? Mungkin Waduh, bisa saya disebutkan. namanya agak lupa ya, karena memang saya itu komunikasi intensnya itu dengan Sudirman. Dan bahkan Sudirman itu seringkali nyaris setiap hari main ke tempat tamping masjid. Jadi enak untuk interaksi. Oke. Maka saya menilai kalau dari gestur tubuh mereka itu tidak ada tampang pembunuh. Oke. Mereka itu orang-orang polos dan juga mereka itu orang yang maaf ya, komunikasi agak terpadat terkadang. Tapi bukan idiot. Makanya saya klarifikasi lagi kalau ada seorang mengatakan bahwa saya itu idiot, itu tidak idiot Pak. Dia masih bisa berkomunikasi tapi kita butuh waktu. Dan dia sendiri ngobrol dengan tidak nyampur. Tidak artinya kalau nggak begitu akrab dia nggak mau ngobrol. Ya. Nah kebetulan ngobrol sama saya gitu. Oke, Abi Budi, selain sebelum kita bicara lebih jauh soal itu, tapi saya ingin spesifik dulu soal tadi selain Sudirman, 5 orang lainnya itu menyampaikan hal yang sama seperti Sudirman atau gimana? Yang lainnya itu di mana saya ngobrol sama Sudirman mereka mendengarkan. Ini pertama. Dan yang kedua mereka itu mengiyakan. Dari gesturnya saja itu sudah mengiyakan. Kalau toh obrolan dan Sudirman ke saya itu bohong, tentu ada pemberontakan dari kelima napi tadi. Oke, tapi 5 narapidana yang lain itu juga menyampaikan nggak bahwa ya ini saya juga kasus yang sama? Sesekali kayak gitu. Tidak cuma Sudirman, Bi, saya juga sama. Oh, wih, berarti semua nih, saya katakan, berarti semua mendapat perlakuan yang sama, iya. Nah terus saya tanya, posisi pengacaranya di mana? Saya menanyakan itu ke mereka. Saya tidak ada pengacara. Waktu pemprosesan itu tidak pakai pengacara, kata dia loh. Nggak bisa seperti itu. Yang saya tahu ada pengacara. Anda berhak untuk mendapat perlindungan hukum, yaitu pengacara. Saya katakan seperti itu. Ya nggak tahulah, saya nggak ngerti. Oke. Nah, maka munculnya pengacara itu kata dia begitu ada di persidangan. Nah ini perlu dicatat, maka saya bingung juga. Kayak begini, ya sudah, saya diam. Ya sudah sekarang sih kayak gini aja, Man. Anda sama saya nasibnya sama,
Anda napi, saya napi. Oke. Kemudian yang harus Anda pikirkan adalah Anda hidup di dalam lapas ini mesti survival, mesti berbuat baik, jangan sampai muncul masalah baru. Biar semuanya selesai. Oke. Ya kalau sudah di lapas apa yang mau dikerjakan, Mbak? Ya, Nggak sebentar. bisa itu. Abi Budi kan menyampaikan bahwa mereka itu merasa tidak bersalah kok, kan begitu. Ya. Tapi kenapa kemudian ada di sana? Ya itu tadi saya kan pertanyakan. Heeh. Saya Mereka pertanyakan. menjawab apa? Saya pertanyakan. Kalau Anda memang tidak bersalah, kenapa Anda ada di sini? Ini pertama. Jawaban mereka cuma satu. Saya itu tidak tahan digulung oleh petugas di mana proses BAP. Saya tidak tahan, saya akuin. Oh, dipaksa untuk mengaku. Dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Oke. Jadi miris buat saya. Mau tidak mau di sini mesti ada pembelaan. Yang setahu saya pembelaannya adalah pengacara, tapi nggak ada pengacara, tapi nggak ada. Jadi Ya. semua nih, semua yang kelima itu tadi adalah sama diperlakukan yang sama oleh petugas BAP Oke. untuk mengakui bahwasanya mereka melakukan dengan cara intimidasi tadi. Oke. Tapi ada tidak yang disampaikan kalau menurut keterangan dari para terpidana itu ya ke Iya. Abi Budi, yang disampaikan oleh penyidik waktu itu apa? Wih, saya nggak nanya seperti itu, spesifik itu. Karena saya sama dia sama-sama di dalam, Mbak. Oke. Jadi perkembangan di luar seperti apa saya tidak tahu. Yang saya dengar dan saya rasakan itu adalah di mana kelima napi itu bercerita hal yang seperti itu. Ceritanya begitu, mendapat intimidasi waktu penyidikan. Oh ya sudah, ya sudah, maka dia cerita. Ya saya mengkelirkan lagi, seperti apapun ini sudah melakukan sebuah proses persidangan dari penyidikan. Nah satu hal lagi saya hampir lupa. Dia mengatakan bahwasanya waktu rekonstruksi itu bukan dia. Rekonstruksi kejadian itu bukan kelima orang yang ada di dalam. Oke. Ini. Nah terus masuk persidangan sampai divonis sudah inkrah. Karena seumur hidup, saya kan kasihan banget. Anaknya masih muda, masih penuh dengan kepolosan. Oke. Anak itu merasa kalau dia tidak bersalah. Tapi mau dibilang apa? Nasib dia bilang. Sudah nasib ya sudah, kalau Anda sudah bicara nasib, ya jalan aja. Ya, tapi dari mana Anda tahu bahwa mereka ini tidak ikut dalam proses rekonstruksi? Dari cerita dia. Dari cerita dia. oke. Karena saya kenal dia dan tahu mendengar cerita dia, sama-sama senasib, Mbak. Sama-sama hidup di dalam lapas. Cuman bedanya satu, saya 5 tahun, mereka seumur hidup. Itu. Oke.